Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai limit. Yang pertama, untuk menentukan nilai sebuah limit gitu ya. Dari fungsi limit x ya mendekati a fx, maka nilai limit x mendekati a fx ini sama dengan fa gitu. Maksudnya di sini adalah kita substitusikan nilai a ke dalam fungsi x ya. Jadi substitusi nilai x sama dengan a ke fungsi fx. Ya, setelah disubstitusikan akan diperoleh nilai limitnya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk tentu dan yang kedua bentuk tak tentu. Maksudnya dari bentuk tentu itu adalah hasil dari substitusi nilai x sama dengan a itu bisa berupa a per b, a per 0 yang nanti hasilnya itu tak terdefinisi, kemudian 0 per b ya, atau hasilnya itu sama dengan 0 karena 0 dibagi angka berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian bentuk tak tentu ini hasilnya adalah 0 per 0. Artinya apa? Jika hasilnya bentuk tentu, maka bentuk tentu ya. Bentuk tentu tersebut adalah hasil limitnya. Ya, jadi ketika nilainya itu adalah A hasilnya atau A per B atau tak terdefinisi atau 0, itu merupakan nilai hasil limitnya. Dan jika hasilnya bentuk tak tentu, artinya 0 per 0 seperti ini, maka fungsi dari limit tersebut harus diproses ulang ya dengan cara difaktorkan atau dikalikan dengan bentuk sekawannya gitu ya. Dan rata-rata untuk soal menentukan nilai limit itu hasilnya merupakan bentuk tak tentu sehingga harus diproses kembali. Oke, contoh menentukan nilai limit ya. Yang pertama di sini limit x mendekati 2 dari 3x kuadrat. Artinya di sini kita substitusi nilai 2 yang ada di sini ya ke dalam nilai x gitu ya. X-nya kita rubah menjadi nilainya 2. Ya, jadi artinya adalah 3 dikali 2 dikuadratkan ya. Kita tahu bahwa 2 dikuadratkan adalah 4 gitu ya. Berarti 3 dikali 4 ini sama dengan 12. Ya. Jadi ini 12 ini merupakan bentuk tentu ya, atau sama aja dengan bentuk yang A ini gitu. Kemudian nilai limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 1 dibagi 3x. Ya, kita samakan dengan cara sebelumnya, itu substitusi nilai 1 ini ke bentuk x gitu ya. X-nya kita rubah menjadi 1 semua. Artinya 1 dikuadratkan ditambah 1 ya dibagi 3 dikali 1. Hasilnya adalah ya karena 1 kuadrat itu adalah 1 ya, 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 1 dibagi 3 kali 1 itu kan 3, hasilnya menjadi 2 per 3 ya. Ini pun merupakan bentuk tentu karena apa ini ya, bentuk tentu dari A per B ya. Jadi nilai limit dari x kuadrat ditambah 1 dibagi 3x adalah 2 per 3. Dan limit x mendekati 2 ya, dari 3x dikurangi 2 dibagi x min 2. Sama dengan cara-cara sebelumnya, kita substitusikan nilai 2 ini ya ke variabel x, kita rubah. Jadi 3 dikali 2 dikurangi 2 dibagi 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6 dikurangi 2 dibagi 0 ya, sama dengan 4 dibagi 0. 4 dibagi 0 ini kan tidak terdefinisi. Ini pun merupakan bentuk tentu ya. Jadi nilai limitnya adalah tak terdefinisi. Berarti ini nilai limitnya. Sudah selesai sampai sini. Kemudian untuk limit x mendekati 1, x dikurangi 1 dibagi 2x ditambah 2 ini sama dengan gitu ya. Berarti x di sini kita ganti dengan 1 gitu ya. 1 dikurangi 1 dibagi 2 dikali 1, x-nya kita rubah. Ya, maaf ini 2 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 0 dibagi, ini harusnya 2 ya, maaf. 2 ditambah 2 ya, sama dengan 0 dibagi 4. Ini ada kesalahan gitu ya, 0 dibagi 4 ini hasilnya sama dengan 0 ya. Ingat, nilai limit 0 pun merupakan bentuk dari bentuk tentu ya. Jadi hasilnya adalah
limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi 2 X ditambah 2 adalah 0. Kemudian limit contoh berikutnya adalah limit X mendekati 1 X kuadrat dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1. Ya, hasilnya adalah ya kita ganti X nya itu dengan 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 dibagi 0 gitu ya. Ini kan 1 kurangi 1 kan 0 ya. Berarti ini adalah 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu 0 per 0. Artinya untuk limit yang ini kita harus proses kembali ya. Ingat ya, jika hasilnya bentuk tak tentu maka fungsinya harus diproses lagi dengan cara difaktorkan atau dikalikan dengan bentuk sekawannya, tergantung bentuk soalnya. Untuk soal-soal yang seperti ini kita gunakan cara pemfaktoran ya, dimana kita tahu X kuadrat plus 1 ini kita bisa faktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 gitu ya, bentuk faktornya. Nah, kalau sudah seperti ini kita perhatikan baik-baik. Di sini ada X min 1, di atas pun ada X min 1 ya. Artinya ini bisa kita coret gitu kan. X min 1 dikurangi X min 1 gitu ya. X min 1 dibagi X min 1, maaf. Hasilnya kan tinggal tersisa X plus 1 ya. Jadi limit X mendekati 1 dari fungsi X plus 1 ya. Akhirnya kita substitusikan nilai X mendekati 1-nya ini ke dalam fungsi X gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limit untuk X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 adalah 2. Jadi, penyelesaian limit fungsi ya, selain menggunakan cara pemfaktoran seperti ini, bisa juga dengan cara metode L'Hospital atau menggunakan turunan. Jadi misalkan ada sebuah limit fungsi ya, di mana limitnya itu X mendekati konstanta ya, terserah berapa saja, yaitu dari fungsi fx dibagi fungsi gx itu sama dengan 0 per 0, hasilnya kan bentuk tak tentu ya. Maka kita bisa selesaikan dengan cara turunan, di mana gitu ya, fungsi fx ini kita turunkan satu kali gitu ya, kemudian fungsi gx pun kita turunkan satu kali. Jika fungsi tersebut hasilnya masih 0 per 0, kita bisa turunkan kembali ya. Jadi kita turunkan dua kali fungsi fx-nya, kemudian fungsi gx-nya pun kita turunkan dua kali ya, sampai hasilnya tidak 0 per 0. Oke, untuk lebih jelasnya penggunaan metode L'Hospital dalam menyelesaikan soal limit ya, kita di sini punya contoh limit X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Ini sebenarnya soal yang sebelumnya kita kerjakan menggunakan cara pemfaktoran ya. Kita coba menggunakan rumus L'Hospital ya. Oke, yang pertama kita misalkan X kuadrat min 1 ini kita misalkan dengan U ya. X kuadrat min 1 kita misalkan sebagai U, maka ya kita cari turunan dari X kuadrat min 1 ini ya. Maka kita dapatkan turunannya adalah 2X. Kemudian kita misalkan untuk X min 1 ini kita sebagai V, kita cari turunannya menjadi 1 gitu ya. X min 1 turunannya adalah 1 ya. Maka ya limit X mendekati 1 X kuadrat dikurangi 1 dibagi X min 1 ya, ini kita rubah menjadi limit X mendekati 1 ya dari fungsi 2X per 1 ya. Jadi yang kita ambil ini turunannya saja ya, ini 2X ini 1 ya, yang kita ambil turunannya saja ya. Kemudian kita substitusikan nilai satunya ke dalam fungsi X gitu ya, maka didapatkan 2 dikali 1 dibagi 1 ya, hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Nah, jawaban ini sama dengan cara kita memfaktorkan yang tadi ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini kita bisa menggunakan pemfaktoran atau juga menggunakan metode L'Hospital, terserah lebih mudah yang mana. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.